Kamis 29 April 2021, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Menko Polhukam Mahfud MD, telah mengumumkan bahwa kelompok kriminal bersenjata KKB secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris melalui konferensi pers di Jakarta. Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan pandangan dan sikap pemerintah tentang peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir ini. Pemerintah sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Badan Intelijen Negara, pimpinan Polri, TNI, dan fakta bahwa banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke pemerintah, ke kantor Menko Polhukam, serta pimpinan resmi di Papua, baik itu pemerintah daerah maupun DPRD, yang menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Jadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah, berdasar definisi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil. Saudara, sikap pemerintah dan rakyat Indonesia termasuk rakyat Papua itu sudah tegas, berpedoman pada resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504 tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua. Maka Papua termasuk Papua Barat itu adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
resolusi Majelis Umum PBB pada waktu itu tidak ada satupun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung dan setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 69 bahwa Papua atau Papua dengan paperanya itu sudah menjadi bagian sah dari negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kekerasan, tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror. Dan secara hukum pula kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita. Selain resolusi PBB tahun 2500 nomor 2504 tahun 1969 itu berdasar laporan yang dihimpun atau diformulasikan kemudian oleh Menteri Luar Negeri, di dunia internasional ini sekarang tidak ada satu forum resmi pun yang mau membicarakan lepasnya Papua dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di PBB juga tidak pernah lagi, di forum-forum apapun tidak pernah, bahwa mungkin ada orang yang datang ke sebuah parlemen lalu diterima tapi tidak diagendakan sebagai pengambilan keputusan, itu iya. Masalah Papua yang sekarang sedang kita tangani dengan sebaik-baiknya adalah masalah isu penataan lingkungan hidup, isu kesejahteraan dan sebagainya, bukan isu kemerdekaan. Sehingga kita sudah mengeluarkan impres, pemerintah sudah mengeluarkan impres nomor 9, impres nomor 9 tahun 2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tetapi ada tindakan penegakan hukum. Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasar hasil survei lebih dari 92% mereka pro republik, kemudian hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi, sehingga mereka itu melakukan gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Wah. Izin Pak, Dian dari Harian Kompas Pak. Setelah dinyatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata itu merupakan gerakan terorisme, berarti penanganan yang dilakukan di sana itu menggunakan pendekatan keamanan negara ya Pak. Dan secara teknisnya itu berapa pasukan yang akan dikirim ke sana gitu Pak. Yang kedua, banyak pengamat masalah Papua yang mengusulkan agar dibuka ruang dialog gitu Pak untuk menyelesaikan masalah di sana, karena kalau kekerasan itu mungkin tidak tepat gitu Pak untuk menanggapi masalah di sana. Apa sih Pak kendalanya dialog ini sulit dilakukan di Papua gitu Pak? Terima kasih Pak. Siapa bilang sulit dilakukan? Kita berdialog terus dengan tokoh-tokohnya, pimpinan DPR-nya semuanya datang ke sini, tokoh adatnya datang ke sini, tokoh gerejanya datang ke sini. Dialog kita, dan mereka minta agar Papua itu dibangun secara lebih komprehensif. Mereka tetap menolak tindakan separatis. Oleh sebab itu kalau Anda tanya yang pertama tadi, berapa kekuatan? Ya, kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu, yang di depan itu polisi dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu aja undang-undangnya, dan itu tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan. Menurut istilah Presiden kemarin, Bapak Presiden mengatakan disinergikan aja, jangan jalan sendiri-sendiri. Pangdam, Kapolda itu supaya berkoordinasi dengan baik di bawah
bimbingan Kapolri dan Panglima TNI, sehingga semua terkoordinasi. BIM tetap diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen yang sifatnya lebih politis. Politis itu misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh, mengidentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama Kementerian Luar Negeri terhadap negara-negara sekitar di Pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian orang-orang separatis. Cukup ya. Hal tersebut secara tegas ditolak oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Papua Barat, Sakarias Horota, yang ditemui di ruang kerjanya. Ia mengatakan apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam yang telah menetapkan OPM sebagai KKB dan juga sebagai teroris. Ia menolak hal tersebut karena OPM melakukan sebuah perjuangan untuk menentukan nasib sendiri. Ia menambahkan persoalan pandangan masa lalu yang belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan otonomi khusus merupakan resolusi konflik yang diberikan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di Papua. Pertama, kami menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia lewat Menko Polhukam yang mana telah menetapkan OPM sebagai KKB dan sebagai teroris. Kami menolak karena OPM melakukan sebuah perjuangan untuk menentukan nasib sendiri terkait status politik bangsa Papua Barat yang telah dianeksasi oleh NKRI, yang mana telah dianeksasi oleh NKRI pada tahun 1963 secara sepihak oleh PBB dan Indonesia. Dan persoalan Papua adalah persoalan internasional, konflik internasional antara pemerintah kerajaan Belanda dan Indonesia. Dan perjuangan OPM pasca pemerintah Indonesia dan PBB tidak melaksanakan hak penentuan nasib sendiri sesuai kesepakatan New York Agreement, sesuai PPRA, di mana sesuai perjanjian New York Agreement bahwa Indonesia dan PBB harus melaksanakan pemilihan one man one vote, satu orang satu suara, bukan musyawarah untuk mufakat lewat Dewan Musyawarah PPRA, di mana 1026 orang mewakili 800.000 rakyat Papua untuk menentukan nasib dalam pemerintah Indonesia. Yang mana sampai sekarang itu menjadi persoalan akar politik, persoalan perbedaan pandangan sejarah masa lalu yang belum diselesaikan oleh Indonesia. Otonomi khusus merupakan sebuah resolusi konflik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk merevisi kembali kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran masa lalu, untuk membentuk sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Di akhir penghujung Agustus tahun 2021, pemerintah tidak membuka diri untuk melakukan sebuah dialog tentang status politik rakyat Papua. Apakah rakyat Papua masih tetap mau dalam NKRI dalam Agustus jilid 2, Agustus lanjut, ataukah mereka ingin menentukan nasib sendiri? Ini kan pemerintah harus membuka diri, bukannya menstigmatisasi perjuangan rakyat Papua sebagai teroris. Kami orang Papua bukan teroris, di Papua tidak ada teroris. Teroris itu dari Asia, dari Timur Tengah. Teroris dibawa oleh pihak dunia internasional kemarin. Kami orang Papua tidak ada teroris. Kami berjuang untuk menentukan status politik kami rakyat Papua. Jadi jelas kami menolak, dengan tegas menolak keputusan pemerintah secara sepihak yang menetapkan perjuangan bangsa Papua sebagai teroris. Keliru besar. Kami minta masyarakat internasional, tapi juga Dewan Keamanan PBB untuk melihat masalah ini secara kritis. Karena persoalan Papua adalah persoalan di PBB yang belum diselesaikan sampai saat ini. Lebih lanjut disampaikan pemerintah jangan mengaburkan situasi politik di Papua. Hari ini yang harus dilakukan pemerintah membuka diri untuk berunding dengan rakyat Papua, sehingga persoalan-persoalan masa lalu dapat diselesaikan. Jangan menstigmatisasi perjuangan OPM sebagai teroris. Pemerintah jangan mengaburkan situasi politik di Papua. Yang hari ini pemerintah lakukan adalah harus membuka diri berunding dengan rakyat Papua. Sehingga semua persoalan pelanggaran HAM masa lalu, semua operasi-operasi militer sejak Papua berintegrasi di Indonesia itu diselesaikan. Sampai saat ini banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia. Tapi sampai saat ini para pelanggar HAM jalan bebas. Siapa mau naik pangkat, mau jadi jenderal, harus membunuh orang Papua, ambil nyawa orang Papua atas nama kedaulatan negara.
Ini keliru. Jangan kita menstigmatisasi persoalan OPM, perjuangan OPM sebagai teroris, tidak. Kami perjuangan bangsa Papua murni ingin menentukan nasib sendiri karena PBB dan Indonesia tidak melaksanakan PPRA sesuai dengan perjanjian New York. Ditegaskan lagi agar daerah Intan Jaya dan juga daerah pegunungan jangan dilakukan daerah operasi militer. Penegasan kami adalah kami minta bahwa dengan stigmatisasi ini daerah Intan Jaya pegunungan tengah jangan ditetapkan, tanah Papua jangan ditetapkan sebagai daerah DOM, daerah operasi militer. Kenapa pemerintah Indonesia bisa berdialog dengan Gerakan Aceh Merdeka lewat GAM yang nyata-nyata melakukan peran terbuka secara besar-besaran dengan TNI? Kenapa tidak labelisasi perjuangan GAM sebagai perjuangan teroris? Kenapa Indonesia bisa membuka diri dengan GAM melakukan sebuah dialog bermartabat, sebuah perundingan bermartabat dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia tahun 2005 untuk mengakhiri konflik Aceh. Hari ini Provinsi Aceh, Nanggura Aceh Darussalam bisa maju, rakyatnya bisa sejahtera, bisa ada perdamaian, sudah tidak ada lagi konflik bersenjata karena pemerintah Indonesia bisa membuka diri berdialog dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kenapa dengan OPM tidak? Atau kenapa dengan ULWP tidak? Pihak-pihak rakyat Papua yang berlawanan pemerintah Jakarta. Apakah karena dengan GAM pemerintah, karena mereka satu ras, sama-sama ras Melayu, kemudian apakah mereka sama-sama satu agama? Nah, ini kan diskriminasi. Diskriminasi. Kami sudah sampai dengan 2020. Orang Papua apa yang mau dibanggakan? Otsus gagal. Provinsi termiskin di Indonesia. Kami tidak banyak untuk disejahterakan rakyat Papua. Kenapa kami belum sejahtera? Ini kan diskriminasi sistem. Dimiskinkan secara sistematis. Persoalan kesehatan dan begitu banyak lagi persoalan yang tidak diselesaikan. Kami tegas, kami menolak. Kami minta pemerintah harus buka diri melakukan perundingan bermartabat dengan ULMP atau dengan UPM. Harus buka diri. Kenapa dengan Gerakan Aceh Merdeka bisa? Itu diskriminasi.